Apa benar-benar dia? Dari dulu sudah merasa dia punya maksud tidak baik, ternyata benar. Apa kamu tidak salah hanya atas dasar beberapa foto ini? Lagi pula, aku dan ayahmu berteman baik selama bertahun-tahun. Aku pergi mencarinya juga untuk mengobrol santai. Pikiranmu benar-benar sempit. Jika aku tidak memiliki bukti yang pasti, apa aku akan bicara begitu denganmu? Bagaimana? Apakah putriku yang durhaka itu menemukan sesuatu yang tidak biasa? Ya Tuhan, itu benar-benar suara Direktur Xiao. Mana mungkin gadis itu adalah lawan kita? Aku sudah menyiapkan rencana yang terkait. Sampai saat itu perusahaan akan hancur di tangannya. Apa masih takut dia tidak datang memohon padamu? Hahaha. Mungkin sejak awal aku dan Yun Yiming telah diikuti olehnya. Presdir Yun, pengacara yang sudah lama menunggu, konsep mengenai ganti rugi perusahaan bisa segera disusun. Terima kasih, aku akan ke sana. Paman Xiao, jangan salahkan aku bertindak kejam. Semua bukti ada di sini. Mengingat kamu pernah bekerja keras untuk perusahaan, jadi tidak membuatmu di penjara. Harusnya kamu berterima kasih padaku. Basa-basinya sampai di sini. Direktur Xiao, silakan. Sebelumnya masih mengkhawatirkanmu, sekarang tampaknya telah berlebihan. Begitu masalah ini muncul, raut wajah para direksi perusahaan lebih menarik daripada kena percikan tinta. Pengaruh contoh hukuman darimu ini tidaklah kecil. Xiao Chengye telah merugikan kepentingan petinggi Shengda yang lain, hingga menjadi sasaran cela publik. Ditambah kakak sepupu yang bantu aku menganalisa sifat dan karakter Xiao Chengye. Jadinya aku baru bisa menangkap tikus ini. Tak disangka tindakan Yun Yiming begitu tercelah. Jika dia berhasil, akhir kesudahannya sungguh tidak bisa dibayangkan. Jangan ungkit brengsek itu. Kebetulan pekerjaan hari ini juga sudah selesai. Aku akan pulang ke rumah dan tidur nyenyak nanti. Halo, siapa? Presdir Yun kami yang sibuk. Apakah kamu lupa untuk makan bersamaku hari ini? Wan, gawat, beberapa hari ini selalu sibuk dengan urusan perusahaan sampai lupa sama sekali. Aku pergi dulu untuk urusan perusahaan sore ini. Mohon bantuan kakak sepupu. Ya, hati-hati di jalan. Jadi, mengapa kamu ada di sini? Orang tuaku ada urusan di perusahaan sekitar sini. Sahabatmu itu kebetulan bertemu denganku. Katanya ada urusan mendadak, jadi aku ditarik ke sini. Sayangku, ada urusan mendadak di rumahku. Sepertinya tidak bisa datang, tapi kebetulan sekali aku melihat dia berkeliaran di sana. Jadi aku sekalian membawa dia. Bukankah kalian juga sudah lama tidak bertemu? Tidak perlu berterima kasih padaku loh. Hei, Kamu terlihat jauh lebih kurus. Cubei. Apa masalah keluargamu sudah selesai? Dasar Wan. Apakah dia menceritakan semuanya tentangku padamu? Gadis sialan itu melakukan begitu banyak kesalahan hari ini. Lihat bagaimana aku akan menghukumnya setelah pulang nanti. Kalau begitu, mengenai kamu dan Fusihan juga sungguhan. Kenapa tiba-tiba ungkit dia? Kamu tidak benar-benar anggap diri sendiri sebagai Nyonya Fu, bukan? Di mata orang itu, kamu hanyalah peliharaan yang dia cari saat sedang merasa bosan. Apakah kamu sungguh bersedia menjadi pelayan yang disuruh ke sana kemari? Apakah kamu... Cukup. Aku tidak tahu perselisihan apa kalian miliki, tapi bagiku, Fusian telah banyak membantuku dengan tulus. Di hatiku, dia adalah orang yang layak dijadikan teman. Aku harap kamu tidak lagi mengatakan rumor jelek tentang dia di depanku, oke? membosankan? Hei, kamu tidak mau makan lagi? Orang ini, saraf mana yang telah bermasalah? Kamu kira orang-orang di sekitar Fusian sangat sederhana? Dunia mereka tidak mampu disentuh olehmu. Kamu akan menyesal suatu hari nanti. Bukankah aku sudah mengerti sejak awal akan bahayanya Fusihan? Masa depan kami, bagaimanapun akan ada akhirnya, mumpung masih awal. Sudah malam, siapa yang mengirimku pesan? Besok seharian luangkan waktu dan datang ke rumahku. Fusihan? Maaf, aku tidak sempat.
Orang ini, apakah seperti yang dikatakan Cubei, menganggapku sebagai pembantu yang disuruh-suruh, kali ini tegaskan untuk tidak pergi. Pembohong itu setelah membantu dia, sekarang lupa dengan janjinya sendiri. Tidak ada balasan. Apakah Fusihan marah? Cuma tidak membalas pesan, tapi aku begitu peduli. Aku tidak boleh peduli pada orang itu lagi. Apakah aku tertidur? Apa yang terjadi, Fusihan? Tenggorokanku tidak ada suara, tubuhku tidak bisa bergerak. Orang ini semakin dekat. Sudah mau dicium, cepat biarkan aku bangun. Tidak. Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa di subscribe dan di like ya guys. Bikin kaget saja, ternyata cuma mimpi. Bahkan sampai memimpikan Fusihan, ini terlalu aneh. Jika tidak melihatmu besok, aku akan mempertimbangkan lagi mengenai kontrak Torshenda. Sialan itu, mengapa selalu menyulitkan aku? Apa yang terjadi dengan mimpi barusan? Apakah aku benar-benar peduli padanya? Posisi seperti apa yang harus aku tempatkan untuk Fusihan di hatiku, agar aku tidak memiliki perasaan yang aneh ini? Rasanya sungguh akan gila. Setelah bermimpi seperti itu, bagaimana aku berhadapan dengan dia besok? Nuan, ayo makan. Aku selalu terkejut setiap kali melihatnya makan. Porsi makanan ini sama sekali tidak seperti kucing kecil yang baru berumur beberapa bulan. Ada lagi, meski bermain bersama Nuan adalah hal yang bersedia kulakukan, tapi sepanjang pagi ini akan segera berlalu. Apalagi yang ingin kamu instruksikan hari ini? Kalau tidak ada, aku mau pulang. Oh, tak disangka kamu begitu tidak sabar untuk terjadi sesuatu. Tampaknya aku yang jadi tunangan ini telah lamban. Tunangan atau apalah, bukankah sudah kubilang jangan bercanda seperti ini lagi? Aku tahu kamu menyukaiku. Jika tidak mau jadi tunangan, jadi suami juga boleh. Aku tidak keberatan. Waktu sudah tiba, berkemaslah, ikut aku ke sebuah tempat.